Shalom, bagaimana kabar kalian? Nah, adik-adik di rumah pada rindu nggak untuk ibadah sekolah minggu bersama-sama? Pasti rindu kan ya? Rindu untuk ibadah bareng, dengarkan firman Tuhan bareng-bareng, pasti semua rindu. Tapi nggak apa-apa, adik di rumah harus tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk itu yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan lagu pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hari yang bijaksana. Setiap kami Tuhan, untuk boleh datang kepadamu pada pagi hari ini, untuk boleh bersekutu Tuhan dan juga untuk boleh mendengarkan firman Tuhan nantinya.
Tuhan tolong setiap kami Tuhan, agar kami dimampukan dengan serius Bapa untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Cici undang adik di rumah bangkit berdiri, kita berdiri sama-sama, kita menyanyikan lagu. Nah, Cici mau tanya, adik-adik tahu nggak siapa jalan kebenaran dan kehidupan kita yang memberikan kita keselamatan kekal? Ayo siapa? Ya, benar, Tuhan Yesus. Ini lagu lama sih adik-adik, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya, oke? Situasi yang sulit ya, banyak orang yang susah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kita pada saat ini mungkin sedih melihat orang-orang luar sana yang kena PHK, terus cari makan susah, kehidupan mereka susah karena situasi sekarang ini. Tapi biar lagu pada pagi hari ini menjadi kekuatan kita bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Yesuslah sumber kekuatan kita dalam kita menghidupi, menjalani kehidupan kita hari pas hari. Untuk itu, Cici adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu pujian Engkaulah Kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tidak takut. So
pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarkan mengenal betapa dalamnya kasih-Mu kepadaku. Halo, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Aku pimpin doa, kalian juga ambil sikap doa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan oleh karena Tuhan sudah boleh memimpin kami ketika kami tadi boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bantu kami di dalam kami bisa mengerti, juga berkati hamba yang lemah dan terbatas ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak. Kami mau serahkan waktu ke depan, Tuhan yang berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Aku harapkan hari ini kita bisa belajar lagi mengerti kaitan antara Pentakosta dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan apa kaitannya, apa hubungannya dengan kita pada saat ini. Ya, sebelumnya kita mau buka Alkitab kita dulu. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2. Ayatnya, ini ayatnya ayat pilihan ya, nggak semua ayat Koko bacain, karena kalau Koko bacain semua ayat jadi makin lama makin panjang, nanti kalian keburu ngantuk takutnya ya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kolom 4 ke ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Selanjutnya Petrus khotbah. Kalau kalian mau baca, itu khotbah Petrus dari pasal 2 masih ya, di ayat 14 sampai di ayat 40. Nah, kok lompat langsung, kok nggak bahas, nanti kalian boleh baca sendiri apa sih yang Rasul Petrus khotbahkan kepada orang banyak di orang-orang Yahudi di Yerusalem pada waktu itu. Ayat 41 kok langsung bacain. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, khotbah Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, sampai di situ ya firman Tuhannya, yang ayat Alkitab yang kita pakai. Minggu yang lalu Kodani udah cerita tentang Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik surga dan apa alasan Tuhan Yesus naik surga. Nah, hari ini lanjutannya seperti yang Koko Dani udah sampaikan, Koko akan membahas tentang Pentakosta. Pentakosta ya, bukan Pantekosta. Jadi Pentakosta. Penta itu artinya 5. Pentakosta maksudnya 50 hari. Nah, nanti Koko akan jelasin lebih lanjut. Jadi dari cerita minggu lalu, Koko Dani udah cerita bahwa Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus. Dan Yesus sudah bilang kalau Yesus harus mati dan Yesus harus bangkit, lalu setelah itu Yesus harus pergi, naik surga. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Dan kalau kalian ingat 2 minggu yang lalu, ayat yang Koko sampaikan ke kalian bahwa rasul-rasul akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah tahap pertamanya nih. Tahap pertama Tuhan bilang, waktu rasul-rasul menerima Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Yang pertama di Yerusalem. Selanjutnya Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Ya, sebelum Koko bahas lebih lanjut, kita akan melihat dulu Pentakosta di Perjanjian Lama ternyata sudah ada. Sama kayak Paskah, kalau kalian ingat, Paskah di Perjanjian Lama udah ada. Apa itu Paskah di Perjanjian Lama? Peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Nah, Pentakosta di Perjanjian Lama itu 50 hari setelah Paskah. 50 hari, makanya disebut Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Istilah yang lain juga yang dikenal dengan hari raya 7 minggu. 7 minggu, kalau kalian ingat, 7 kali 7 berapa? 49 ya. 49 setelah 7 minggu, setelah 49 itu hari ke-50. Itu hari Pentakosta. Pentakosta di Perjanjian Baru, seperti kita tahu, itu 50 hari juga. 50 hari setelah apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati hari Jumat. Kalau dihitung hari sekarang ya hari Jumat. Lalu Sabtu, Minggu, minggunya bangkit. Nah, 50 hari kemudian, minggu ketemu minggu, masuk hari Pentakosta. Pentakosta itu di Perjanjian Lama. Kok balik lagi ke Perjanjian Lama sebentar ya. Di Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah salah satu hari raya paling besar yang dirayakan. Ada tiga hari raya yang besar yang dirayakan oleh orang Israel di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu ini. Hari raya 7 minggu. Yang selanjutnya ada hari raya Panog Daun. Ya, hari raya Panog Daun. 3 ini adalah
hari yang besar. Dan kalau hari raya Pentakosta sama seperti hari raya Paskah, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan beramai-ramai datang ke Yerusalem. Nah, ayat 5 kalau bacain. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Selanjutnya adalah rasul-rasul diberikan karunia untuk berbahasa. Karena yang datang orang Yahudi, mereka nggak semuanya lancar berbahasa Yunani. Waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa yang umum dipakai. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan Allah Bapa merencanakan turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, itu memang sengaja, Koko percaya, bukan apa, memang Tuhan Allah sudah atur bahwa ini saat yang orang-orang rame datang di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh datang ke Yerusalem, dan mereka nantinya akan menerima firman Tuhan. Dan ketika mereka menerima firman Tuhan, dikatakan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Selanjutnya, apa yang mereka lakukan? Tentunya orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka menjadi jemaat mula-mula. Kalau kalian baca lanjutannya di pasal kedua ayat yang perikop yang terakhir, itu mulai dari ayat 41, itu ada cara hidup jemaat yang pertama. Nah, di situ bilang mereka berdoa bersama, mereka saling bersekutu bersama. Itu mereka yang tinggal di Yerusalem. Bagaimana dengan orang yang jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem? Setelah mereka merayakan Pentakosta, tentu mereka akan pulang ke rumah mereka. Kalau mereka dari Mesopotamia, mereka pulang. Mereka kembali ke Mesopotamia. Mereka dari Arab kembali ke Arab. Mereka dari Mesir kembali ke Mesir. Kenapa? Karena mereka tinggalnya memang di sana. Mereka ingat waktu itu mereka kembali ke Yerusalem khusus untuk merayakan Pentakosta saja. Pentakostanya selesai, pulang mereka. Betul nggak? Tetapi ketika mereka pulang dengan membawa perubahan hidup. Mereka pulang dengan membawa pengertian, oh sekarang saya sadar, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, saya sudah menerima percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini akan membantu penyebaran Injil di kota mereka. Jadi bukan cuman di Yerusalem. Kalau kalian ingat tadi, kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lah betul. Mulanya memang di Yerusalem, dan setelah di Yerusalem mereka pulang ke kota mereka masing-masing. Koko yakin mereka akan menjadi saksi Tuhan juga di kota mereka dimanapun mereka berada. Dan Injil mulai disebarkan. Dulu itu Injil terpusat di Yerusalem. Memang Tuhan Yesus juga sempat jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke Galilea, ke Samaria juga sempat jalan-jalan keliling-keliling. Tetapi belum benar-benar banyak tersebar. Tapi setelah Roh Kudus turun, Injil langsung tersebar begitu cepat. Begitu cepat. Nah, ini kita tahu ini adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menyebarkan Injil, atau tepatnya memberikan keberanian, memperlengkapi orang percaya untuk berani untuk bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Kejadian Pentakosta, turunnya Roh Kudus ini tidak akan terulang lagi. Hanya kejadian di Alkitab ini. Peralihan dari zaman Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dan setelah Perjanjian Baru, yaitu masuk ke zaman kita sekarang, zaman dimana Koko bilang bukan zaman Perjanjian Baru ya, Koko bilangnya adalah zaman dimana Alkitab sudah sempurna. Saat ini kita menerima Alkitab sudah sempurna, udah nggak ditambah-tambah lagi, nggak dikurang-kurangin lagi. Dan kejadian Pentakosta tidak akan terjadi lagi. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus tidak lagi turun dalam bentuk lidah-lidah api. Roh Kudus itu otomatis akan ada di dalam diri kita ketika kita memutuskan untuk percaya. Nah, sebelum itu Koko coba jelaskan dulu kepada kalian. Roh Kudus itu sebetulnya siapa sih atau apa sih?
Nah, ini kok jelasin sederhana ya. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu sehakikat dengan Allah. Sederajat dengan Allah. Apa artinya? Artinya adalah Roh Kudus itu tidak lebih rendah dari Allah Bapa dan Allah Anak. Sama, tiga-tiganya sama. Kalau kalian lihat seolah-olah Allah Bapa lebih tinggi, itu karena tingkatan kepribadiannya. Gimana Koko jelasinnya? Ini Koko jelasin sebagai contoh. Misalnya nih, Koko sama kalian, kita sama-sama memiliki hakikat sebagai manusia. Betul ya? Atau jangan-jangan kalian ada yang bukan manusia. Aduh, jangan ya. Manusia ya. Nah, Koko dan kalian sama-sama memiliki hakikat yang sama. Apa? Hakikatnya sama-sama manusia. Karena kita sama-sama manusia, Koko nggak lebih tinggi dari kamu. Kita sama-sama manusia kok. Lebih tepatnya lagi sama-sama manusia berdosa. Tetapi Koko di sini sebagai guru sekolah minggu dan kalian sebagai murid sekolah minggu. Dalam hal ini, Koko ada di posisi yang lebih tinggi. Bukan berarti Koko jadi manusia yang lebih hebat. Enggak, Koko tetap manusia, sama seperti kalian. Tapi tingkatannya lebih tinggi karena Koko bertugas atau menjabat sebagai guru sekolah minggu. Sama kalau kalian di sekolah, ada guru. Guru itu punya jabatan lebih tinggi. Lalu di atas guru ada lagi siapa? Kepala sekolah, dan seterusnya gitu ya. Kalian di rumah, kalian saat ini anak, kalian harus tunduk kepada orang tua kalian karena kalian lebih rendah posisinya. Tapi hakikat keberadaan, tingkatan kalian, nilai kalian itu sama-sama sebagai manusia. Bukan berarti karena kamu masih umur berapa? 13 tahun, 14 tahun sekarang, kamu berarti belum manusia utuh. Baru separuhnya, 50% manusia. 50%-nya apa terus? Enggak. Kamu sudah manusia, sama seperti bayi, sama seperti orang yang udah kakek-kakek, sama-sama manusia, sama-sama setingkat. Itu maksudnya. Ketika Koko jelasin, Roh Kudus adalah Allah, setingkat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Terus keluar pertanyaannya, Allah kita, Tuhan kita ada berapa kok? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ada satu. Tapi punya 3 kepribadian. Kepribadian pertama adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kepribadian kedua adalah Allah Anak yang menebus kita. Dan kepribadian ketiga adalah Allah Roh Kudus. Jadi sama-sama Allah ya. Itu Roh Kudus. Dan masuk ke poin yang paling penting yang kita perlu tahu sekarang. Apa sih yang Roh Kudus kerjakan? Kalau kita tahu di Pentakosta, Roh Kudus turun, lalu rasul-rasul bisa berbahasa. Memang itu mujizat yang luar biasa, tapi kita nggak akan bahas ke sana. Bukan karena nggak penting ya, tapi karena Koko pengen poinnya, apa yang Roh Kudus kerjakan pada diri kita saat ini, sekarang ini, pada zaman ini. Nah, yang Roh Kudus kerjakan pada diri kita, yang pertama, ini bukan pada diri kita, maksudnya kepada orang-orang percaya ya, pada zaman ini. Apa yang pertama adalah Roh Kudus melahirbarukan kita. Melahirbarukan kita. Jadi manusia mati secara rohani. Rohaninya sudah mati. Kita sudah bicarakan, sudah tuliskan itu, ya. Manusia sudah mati. Rohaninya sudah mati. Roh Kudus melahirbarukan. Ketika Roh Kudus melahirbarukan kerohanian kita, rohani kita menjadi hidup. Setelah rohani kita hidup, otomatis kita akan sadar bahwa kita manusia berdosa, kita butuh juru selamat, dan kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus. Itu semua terjadi dalam satu momen yang mungkin bisa dibilang satu momen yang sama gitu ya. Akhir baru, langsung sadar bertobat, kita sadar bertobat, kita menerima diri, kita mau menerima Tuhan Yesus, kita berdoa, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, misalnya seperti itu. Lalu apa lagi? Tadi pertama melahirbarukan, kedua adalah membuat kita bisa menerima Tuhan Yesus karena sadar kita berdosa, gitu ya, membuat kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah membuat kita
membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Membantu kita bertumbuh, membantu kalau kalian dengan firman Tuhan nih saat ini, Koko cerita ke kalian, yang bikin iman kalian bertumbuh itu bukan Koko, tapi Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kalian. Banyak orang-orang yang pinter, orang yang ngerti gitu ya, dengerin firman Tuhan, tapi mereka tidak bertumbuh imannya. Kenapa? Karena mungkin Roh Kudus belum ada dalam hati mereka. Banyak orang-orang dari agama lain mendengarkan, oh ngerti Alkitab, pelajari Alkitab, tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Tidak. Mereka tidak memiliki iman karena belum ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum ada dalam hati mereka. Jadi poin ketiga adalah kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam iman, kita semakin mengenal Tuhan. Poin berikutnya adalah membuat kita berbuah. Setelah kita bertumbuh seperti pohon yang 2 minggu yang lalu, pokok anggur, Koko cerita. Lalu mereka berbuah. Kamu berbuah, Koko berbuah. Buahnya adalah buah roh. Buah yang sesuai dengan roh. Karena kita lahir dari roh, kita memiliki buah roh. Apa ada ayatnya, nanti Koko tulis ini ya, buat kalian bisa baca sendiri. Terlalu panjang kalau dibahas di sini. Nah, membuat kita berbuah. Berbuahnya apa aja? Kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin mengasihi sesama. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita juga semakin peka akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, itu adalah buah yang harusnya ada di dalam diri orang percaya. Di dalam semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Harusnya semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sama. Agak aneh kalau orang bilang, oh aku sayang sama Tuhan, tapi aku benci dia. Aku benci temanku, aku benci saudaraku, aku benci ini, si itu. Karena mereka pernah berbuat salah. Betul, mereka pernah berbuat salah. Tetapi harusnya kita memiliki jiwa mengasihi juga yang besar. Selanjutnya adalah Roh Kudus juga menjadikan kita sebagai saksi Tuhan. Nah, ini poin penting buat kita sama-sama. Roh Kudus menjadikan kita sebagai saksi Tuhan. Ketika kita bertumbuh, kita berbuah, kita juga menjadi saksi Tuhan. Sama seperti rasul-rasul, sama seperti Petrus. Petrus yang begitu penakut ketika di Taman Getsemani, habis dari Taman Getsemani maksudnya ya, Petrus begitu takut. Ditanya 3 kali dia dia berbohong, dia bilang gak kenal Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi diubahkan setelah terima Roh Kudus, dia begitu yakin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Karena Petrus? Bukan, tapi karena Roh Kudus. Jadi kalau kamu mau ajak teman kamu, jangan pikirin, aduh temen gue, kalau gue ajak mau nggak ya, enak nggak ya, nggak usah pikirin, ajak aja. Kalau memang teman kamu mau, itu berarti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang mengajak, itu kuasa dari Roh Kudus. Tugas kamu hanya menyampaikan, hanya mengajak mereka. Urusan mereka percaya, mereka mau ikutan ke sekolah minggu atau mau ikutan nonton live streaming, mau nonton ibadah sekolah minggu ini, urusan mereka. Tapi kalau mereka mau, itu kuasa Roh Kudus. Sampai di situ firman Tuhan kita. Koko harapkan firman Tuhan kita ini bisa mengingatkan kita, menguatkan kita tentang, oh saya makin tahu nih ternyata apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Apa peran Roh Kudus. Jadi kamu makin tahu bahwa kamu dalam dunia ini kamu gak berjalan sendirian kok. Kamu punya Roh Kudus dalam hati kamu. Dan Roh Kudus itu membantu kamu dalam segala hal. Mengingatkan kamu kalau kamu berdosa. Mengingatkan kamu untuk kamu terus berdoa, rajin baca Alkitab. Mengingatkan kamu untuk bertumbuh, berbuah, dan membantu kita juga. Sampai di situ ya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan telah mengajarkan kami tentang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan kami bisa mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kami
pada hari ini, pada zaman ini, khususnya bagi orang-orang percaya. Kami sungguh berterima kasih kalau Roh Kudus telah membantu kami, melahirbarukan kami, memperkenalkan kami akan pertobatan kepada Tuhan Yesus, membantu kami untuk bisa bertumbuh, berbuah. Dan bila tiba saatnya nanti kami mau menjadi saksi Tuhan, tidak perlu dengan cara yang sulit, tapi dengan cara yang sederhana. Ketika kami mengajak orang lain, teman-teman kami, atau mungkin keluarga kami yang belum mengenal Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus bekerja juga. Seperti Roh Kudus bekerja dalam hati kami, Roh Kudus juga bisa bekerja dalam diri orang-orang, teman-teman yang kami ajak. Kami rindu, kami bisa menjadi saksi Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, kuis kita untuk hari ini cuma ada satu soal. Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya? Tadi yang Koko sebutin ada 5 poin, tapi sebetulnya lebih dari 5. Jadi kalian boleh jawab dari 5 tadi, atau kalian boleh tambahkan yang kalian tahu. Nggak apa-apa. Koko pengen tahu seberapa banyak kamu mengetahui tentang Roh Kudus. Ya, Koko tunggu jawabannya. Kirim ke nomor Koko sampai nanti sore. Kalau bisa cepet-cepetan jawabnya ya, karena kalian makin cepat poinnya akan makin tinggi kepada kalian. Tapi jangan asal-asalan ya. Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang atau umat percaya? Sampai di situ ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.